Hai, saya Peter Ingemar. Senang berjumpa lagi dengan Anda. Topik kita kali ini adalah kapan kita harus bereaksi dan kapan kita harus merespon. Hal ini menjadi penting karena akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Seperti kita ketahui, dalam kondisi terjaga, pada saat Anda bangun pagi hingga malam hari ketika Anda hendak tidur, kita selalu merespon keliling kita, kondisi yang ada, objek-objek yang kita jumpai, pikiran-pikiran yang timbul, situasi dan kondisi yang ada. Tanpa kita sadari, kita selalu bereaksi terhadapnya. Bagaimana kondisi bereaksi tadi terjadi? Seperti kita ketahui bahwa tubuh kita mempunyai sensasi. Demikian juga di dalam tubuh ini terdapat panca indera untuk melihat, yaitu mata, indera pendengar, indera pencium, indera perasa, dan indera peraba. Ditambah satu indera lagi di alam mental, yaitu pikiran atau otak. Setiap indera kita bersentuhan dengan objek-objek, maka akan menimbulkan signal-signal yang diterjemahkan oleh otak, yang akhirnya disentuh oleh kesadaran dan muncullah rasa menyenangkan dan tidak menyenangkan, atau biasa-biasa saja. Apabila yang timbul rasa menyenangkan, maka kita akan melekatinya, atau dengan kata lain kita akan minta terus-menerus. Kita akan menggandrungi kondisi tersebut. Dan apabila kita tidak menyukai rasanya, maka kita akan menolak. Dan satu kondisi lagi, yaitu kondisi biasa-biasa saja. Kondisi ini membawa ke arah kebosanan, dan Anda akan mencari objek-objek lainnya, di mana nantinya Anda akan menyenangi atau menolak objek tersebut. Nah, mengapa orang selalu bereaksi? Sejak turun-temurun, kondisi bereaksi ini dianggap sesuatu yang lumrah atau manusiawi. Kita selalu memberikan reaksi terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, dan kondisi-kondisi lain yang terjadi di sekitar kita. Malahan, oleh sebagian orang hal ini disebut sangatlah. Bahkan untuk kebanyakan orang, cara berekspresi ini adalah menunjukkan bahwa orang tersebut sangatlah ekspresif. Sebagai manusia, dia selalu mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakannya. Reaksi sendiri mempunyai sejarah, yaitu ketika manusia masih hidup di alam terbuka, di gua-gua, di mana bahaya selalu mengancam. Di situ diperlukan tindakan yang cepat, mungkin tanpa berpikir, sehingga dirinya bisa terselamatkan dari bahaya-bahaya yang mengancam. Dan hal ini sangat baik bagi kelangsungan umat manusia. Namun sekarang, pada saat kondisi sudah aman, Anda tinggal di dalam rumah, di mana tidak selalu bahaya-bahaya tersebut mengancam. Apakah kita masih harus untuk bersikap reaktif, yaitu selalu memberikan reaksi terhadap apa yang kita indera dan apa yang kita pikirkan? Hal ini tentu saja sangat merugikan kita, karena tindakan reaktif tentunya tanpa kesadaran, tanpa dipikir lebih dahulu. Semua hanya berdasarkan memori yang kita simpan di dalam otak. Memori-memori yang membentuk suatu keyakinan tentang sesuatu yang ideal, tentang situasi atau objek yang ideal yang semestinya
terjadi. Misalnya, ketika seseorang mengecat rambutnya berwarna-warni, memori yang ada di dalam pikiran kita bahwa rambut itu sesuai dengan warna kulit, sehingga ketika orang mengecat rambutnya dengan warna yang warna-warni atau warna yang wah seperti merah, kuning, tentu saja akan mengusik pikiran kita dan langsung saja kita akan merespon. Responnya ada bermacam-macam. Ada yang bilang seperti badut, ada yang bilang jelek, ada yang bilang aneh. Itu adalah reaksi kita tanpa kita memikirkan. Kalau ini menyangkut sesuatu, kondisi, di mana kondisi yang tidak kita harapkan terjadi pada kita, dan kita bereaksi dengan memberikan komentar atau langsung menolak kondisi ini, maka kita akan kehilangan momen-momen berharga di mana kita bisa mengerti kondisi tersebut, dan itu menyebabkan timbulnya kebijaksanaan dari kesadaran kita, sehingga kita bisa mengerti bagaimana kita keluar, atau dengan kata lain menyelesaikan problem tentang kondisi yang kita tidak sukai tersebut. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya kritikal atau kritis, ketika sebuah mobil dengan kencang melaju ke arah kita, disitulah kita harus bereaksi. Kita harus melompat, menghindar, agar kita selamat, tidak tertabrak bus tersebut. Ketika Anda sedang jalan dan tiba-tiba Anda melihat jurang di depan Anda, tentu saja secara reaktif Anda harus menghentikan langkah Anda, sehingga Anda tidak terperosok ke dalam jurang tersebut. Namun, di luar kondisi-kondisi yang kritikal tersebut, kondisi reaktif menimbulkan dampak buruk. Dampak buruk tersebut ialah menghalangi kejernihan berpikir. Yang kedua, membesarkan ego. Kemudian, pada saat reaksi menolak, kondisi tersebut sebetulnya tidak merubah keadaan, tapi menimbulkan suatu rasa yang tidak enak karena kita bereaksi bukan terhadap kondisi, tapi terhadap pikiran kita sendiri. Kemudian menguatkan keyakinan yang salah. Jadi apabila memori-memori yang terbentuk di pikiran Anda sebelumnya, itu adalah memori yang salah karena kesalahan dalam persepsi. Bagaimana kita mempersepsikan sesuatu, seperti dalam hal persepsi yang sudah saya ungkap dalam serial YouTube saya sebelumnya. Persepsi itu selalu berubah, dan persepsi setiap manusia tidaklah sama, tergantung daripada bagaimana kita melihat, sudut pandang kita melihat, waktunya, kemudian muatan kepentingan apa yang kita punyai dalam mempersepsikan suatu hal atau suatu objek. Kemudian selain itu, bereaksi juga menghamburkan energi. Karena kita tidak perlu untuk merespon dengan ucapan-ucapan yang tidak perlu sebetulnya. Seperti wah bagus, ini jelek, ini saya suka, ini saya tidak suka. Itu adalah sesuatu perbuatan yang menghamburkan energi. Kemudian menolak. Menolak itu menghamburkan energi yang sangat banyak. Karena pada waktu kita menolak, maka vibrasi pikiran kita atau perasaan kita juga akan timbul, menimbulkan rasa tidak enak, di mana kita tidak bisa merubah kenyataan bahwa kondisi itu sudah terjadi.
Selain itu akan mendatangkan stres, di mana bisa membuat sakit, baik itu mental maupun fisik. Dan yang terakhir adalah penderitaan. Penderitaan ini sebagai contoh sangat mudah sekarang karena ada sosial media. Ketika seseorang yang overreaktif, orang yang selalu bereaksi terhadap suatu berita, maka dia akan langsung mengcounternya dengan komen-komen tanpa dipikirkan, tanpa disadari apa efeknya. Sehingga apa yang dilakukan itu akan bisa mendatangkan penderitaan baginya. Nah, kita sudah mengetahui tentang reaksi. Setelah kita mengetahui bahwa bereaksi, kecuali pada saat-saat kritikal itu merugikan diri kita, maka bagaimana seharusnya kita bersikap? Atau bagaimana sebaiknya yang harus kita lakukan sehingga kita tidak selalu bereaksi terhadap objek-objek dan kondisi yang kita temui. Kita harus mendatangkan kesadaran, yaitu kita harus sadari dan terima kenyataan yang sebenarnya bahwa selama ini kita adalah reaktif. Kita selalu bereaksi. Itu dulu. Setelah kita menyadari itu dan kita menerima bahwa kita selama ini selalu bereaksi, kemudian cobalah untuk melatih menggunakan indera Anda. 5 indera pada tubuh Anda dan 1 indera pada alam mental, yaitu pikiran. Karena rumusnya, pada saat Anda mempergunakan panca indera atau indera yang ada di tubuh Anda, maka pikiran akan berhenti. Karena indera hanya bisa digunakan pada saat ini. Sehingga ketika Anda melihat dengan suatu intensitas, ketika Anda melihat dengan perhatian penuh, maka pasti Anda berada pada saat sekarang. Pada saat sekarang, pikiran tidak bisa timbul. Sehingga Anda bisa melihat dengan sejelas-jelasnya. Anda mengerti apa yang Anda lihat. Sehingga persepsi yang ditimbulkan tidak menyimpang atau genuine atau sesuatu yang murni tentang apa yang Anda lihat, tentang objek yang Anda lihat. Dan persepsi yang ditimbulkan akan menggantikan persepsi-persepsi yang salah yang selama ini sudah Anda timbun atau Anda simpan di dalam sadar Anda. Kemudian tindakan berikutnya, berikanlah jarak antara tubuh, antara sesuatu yang melihat atau sesuatu atau kesadaran Anda untuk memperhatikan tubuh, persepsi, pikiran, dan perasaan. Sehingga Anda mengerti setelah ada jarak bahwa tubuh itu bukan Anda. Persepsi itu bukan Anda. Pikiran itu bukan Anda. Perasaan itu bukan Anda. Hal ini yang selalu terjadi pada kita. Kita terlalu memperhatikan atau kita terlalu condong pada persepsi kita, sehingga kita menjadi persepsi tersebut. Kalau kita sudah menjadi persepsi, atau menjadi pikiran, atau menjadi tubuh, maka itulah saatnya kita bereaksi. Itulah yang kondisi yang membawa kita selalu bereaksi, yaitu menjadi. Kita bukan itu dan kita tidak perlu menjadi tubuh, tidak perlu menjadi pikiran, tidak perlu menjadi persepsi. Tapi kita adalah kondisi ada saat ini di sini. Dengan kita tetap berada dalam kondisi saat ini dan di sini,
maka akan menimbulkan suatu kebijaksanaan yang muncul dari kesadaran Anda. Kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang sifatnya intelektual atau sesuatu yang bisa Anda pelajari, kemudian Anda simpan dalam memori Anda, sehingga suatu saat kalau ada suatu persoalan yang sejenis muncul, Anda mengerti bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Tapi kebijaksanaan adalah sesuatu yang muncul secara spontan dari kesadaran Anda, sehingga Anda bisa mengerti saat itu juga mengenai apa yang terjadi dan bagaimana caranya menyelesaikan. Hal ini terjadi apabila Anda tidak bereaksi. Apabila kita bereaksi, maka perhatian kita akan terputus. Dan kita akan berhenti pada reaksi itu dan kita simpan memori tentang reaksi kita sebagai suatu kebenaran. Sehingga sampai di situ kita tidak mengerti jalan keluar dari persoalan untuk merubah kondisi dari yang tidak kita sukai menjadi kondisi yang kita sukai. Sehingga hal ini akan membuat kita menderita. Kita tidak mengerti caranya menyelesaikan dan juga kondisinya tidak bisa berubah. Namun apabila Anda membiarkan perhatian Anda pada objek-objek atau kondisi yang terjadi, maka dari dalam kesadaran Anda akan muncul mengenai apakah objek itu tanpa Anda berpikir, tapi sesuatu yang muncul, dan itulah kebijaksanaan. Sesuatu yang muncul mengenai benda tersebut, mengenai keadaan tersebut, dan bagaimana caranya merubah keadaan tersebut. Dan apabila kebijaksanaan tersebut sudah muncul, maka dengan mudah kita dapat merubah suatu kondisi yang tidak kita sukai menjadi kondisi lain yang kita sukai. Dan melakukan sesuatu dengan perhatian penuh sehingga kebijaksanaan muncul, dan mengaplikasikan kebijaksanaan tersebut saya sebut dengan merespon. Jadi, jadilah orang yang responsif. Tidak perlu saat itu juga, tapi luangkanlah sedikit waktu untuk memberikan perhatian melalui indera Anda, sehingga Anda mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dan dengan mengerti apa yang sebenarnya terjadi, pasti akan timbul kebijaksanaan. Bagaimana cara merubah kondisi tersebut? Jadi, sekali lagi, janganlah bereaksi, tapi merespon, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya kritikal. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di episode yang lainnya. Terima kasih.